Oke, selamat malam kasih juara. Oke, ntar ya. Selamat malam, Kak. Malam. Selamat Oke, malam. Malam, Kak. wah rame ya malam ini ya. Gak kayak biasanya deh, biasanya cukup agak sedikit sepi gitu. Terus ini, wow, banyak. Oke, sebelumnya aku perkenalkan diri dulu. Taya, mungkin kalau di kasus Polri, aku sebagai tentor ngajarin psikotes, terutama ya, baik dalam kecerdasan matematika, bahasa, gambar, terus mungkin kalau ada kecermatan atau kepribadian, itu juga aku yang ngajarin, gitu guys. Mungkin itu perkenalan dari aku. Salam kenal, semoga kalian gak bosan-bosan sama aku sampai minggu depan ya kita ya. Kita akan belajar selama sekitaran 2 minggu. Nanti mungkin lebih sering ke aku ya. Nanti memang akan ada tentor lagi, satu lagi namanya Kamaya. Itu nanti dia yang bakal ngajarin kalian mungkin tentang kecermatan gitu ya. Mungkin kalau Oke, sebelumnya aku kasih tahu dulu kalau untuk metode pembelajaranku, aku tidak menyampaikan soal-soalnya itu kayak kan biasanya kalau tentor lain mungkin ya menyampaikan gambar gambar bukan gambar sih view dari soal-soal kalian nanti ya. Nah aku tuh nggak bisa sambil share gitu, jadi aku cuman buka papan tulis untuk materinya. Nanti kalian bisa apa namanya? Buka sendiri di HP gitu ya. Aku pure di papan tulis aja. Oke. Oke. Sudah kali ya. Ini apa terlihat papan tulis aku? Belum. Belum? Oke. Nah, ini sudah ada sini aku ngeliat nih. Ada yang masuk. Apakah udah ada yang terlihat atau masih belum terlihat? Apa nih? Siap, sudah, Kak. Sudah? Oke. Oke, kita masuk ke kecerdasan matematika dasar. Matematika dasar. Oke. Sebenarnya kasus juara yang mempelajari tentang kecerdasan ya, kecerdasan dalam psikotes tuh mungkin musuh utamanya adalah di matematika. Sebenarnya ya nih guys ya, aku bongkar aja kalau untuk psikotes tidak jauh-jauh dari yang namanya hitung-hitungan. Jadi mau gimana pun kalian tetap akan berhadapan dengan hitung-hitungan, terutama matematika. Makanya ada di sini matematika dasar gitu ya. Nah, dari kalimatnya sendiri kalian sudah bisa paham nih. Nih, dasar. Dasar itu berarti ya, basicnya ya, benar-benar matematika yang basicnya yang akan kalian kerjakan. Jadi mungkin kita kembali aja ya ke sekolah-sekolah. Kan yang kita pelajarin tuh apa sih kalau di matematika? Biasanya kalau di matematika tuh cukup basicnya adalah tambah, kurang, bagi, sama kali. Basicnya itu ya. Nah ini dasarnya. Dasar yang akan kita pelajari. Sebenarnya cuman itu. Mungkin kalau kalian misalkan nih ya, kan kalian sudah naik sekolah terus nih ya. Dari SD ke SMP, SMP ke SMA atau SMK gitu kan ya. Atau mungkin ada yang kuliah juga. Nah, sebenarnya matematika ini kan kalau kalian perhatikan yang dulu sampai yang sekarang gitu. eh, Kalau aku perhatikan ya, dari materi-materi yang biasanya diajarkan di sekolah, memang kebanyakan, terutama untuk yang SMA ya, gitu kan, mungkin lebih ke apa ya? Cara pengerjaannya itu cukup panjang, gitu ya. Anggapannya kalau misalkan kita nih nyari di sekolah guru matematika nih, coba cari Y, gitu ya. Coba cari Y. Rumusnya tuh kayak panjang banget kan, kayak jadi pakai sin kostan gitu kan. Nyatanya kalau di psikotes tuh ya kalian nggak perlu sepanjang itu. Tapi gimana caranya kalian memecahkan masalah dengan cara yang simple atau sederhana. Konsepnya itu, konsep kecerdasan itu adalah cara rumus-rumus sederhana. Sederhana. Jadi dia bukan yang
apa ya, tipe yang ribet gitu. Ini mungkin aku sambil ngajarin kalian, jadi aku sambil berbagi ya di sini ya pengetahuanku terhadap psikotes-psikotes. Oke, sebelumnya mungkin kalau kalian ragu dengan aku kayak emang bisa ya dengan matematik apa pelajaran kayak gini emang yakin ini keluar? Iya, karena sebenarnya pembelajaran psikotes tuh nggak sesusah yang kalian pikir. Mungkin karena kalian mikirnya rumus matematika tuh panjang, buang-buang waktu untuk nyakar doang. Nah, itu yang bikin kalian sebenarnya sulit di situ. Ngerjain tes dan segala macam itu sebenarnya nggak sulit. Sebenarnya loh ya, gampang, sangat gampang gitu. Nah, mungkin kalau kecerdasan matematika sendiri memang nggak terlalu banyak rumusnya. Hanya rumusnya tuh sini aja nih. Tambah kurang bagi kali. Udah itu rumus sederhananya kita gitu kan. Namanya juga dasar kita kembali ke SD. Jadi kalau kalian nih, kalian mungkin udah SMA, udah SMK gitu ya. Kalian jangan berpikiran kalau kalian tuh SMA atau SMK saat mengerjakan kecerdasan matematika dasar. Tapi kembalilah ke SD. Sesederhana mungkin. Apa ya? Kayak meresapi soal-soal itu dengan menggunakan metode. Oke, em, mungkin aku sambil share beberapa anu kali ya. Mana ya di sini ya? Aku bisa nge-share apa nih? Apa nih? Wih, ada yang baru. Gambar. Eh, apa coy? Eh, siapa ini yang pegang? Siapa ini yang pegang? Aduh, siapa yang pegang papan tulis tadi? Ya, jadi hilang. Iya. Oke, nggak apa-apa lah, Kicana. Dasan matematika dasar. Oke, sebenarnya ada beberapa rumus yang mungkin aku bakal nyarankan kasih juara untuk menghafalkan beberapa di antaranya ya. Terutama mungkin aku lebih menyarankan kalian menghafalkan apa sih namanya itu? Satuan tuh dalam artian satuan berat, satuan apa sih? Liter, mililiter, meter. Nah, itu tuh yang kayak gitu tuh. Itu kalian harus ngafalin. Kenapa? Sebenarnya itu yang cukup sering keluar kalau aku bilang. Kenapa aku bisa bilang itu cukup sering keluar? Iya, karena memang di beberapa soal itu gimana ya? Konsepnya itu tuh kalau kalian cuma mempelajari basicnya yang jarang keluar itu malah kayak gitu ya. Walaupun memang keluar, misalkan nih kalian mencari kilometer meter gitu ya. Nah, tapi kan ya ada yang berbeda di situ. Coba kalian perhatikan untuk soal nomor satu. Kilometer, kaki, sama meter. Mungkin kalau kilometer, kaki, kilometer, meter, kita udah sering. Kaki. Nah, ini kayak mana nih kaki gitu kan? Ada rumus apa kaki? Kok aku baru dengar ada gitu yang kaki-kaki begini. Sejak kapan ada yang kaki-kaki seperti itu? Nah, ini aku kirim dulu ke kalian. Mana ya? Mungkin aku di sini aja dulu kali ya. Ada kelihatan nggak di layar kalian? Ini aku ada ngasih beberapa rumus. Nah, sebenarnya ya di sini kita tuh ada beberapa poin yang memang tidak diajarkan di sekolah. Tentu mungkin setelah aku ngajarin beberapa calon kasih juara, itu memang gimana ya? Aku nanya gitu kan kayak kamu di sekolah diajarin ini nggak? Enggak, aku di sekolah nggak diajarin ini Kak gitu kan. Jadi aku kayak berasa ah gimana kok bisa nggak diajarkan gitu kan? Karena ini konsepnya sebenarnya harusnya udah di sekolah diajarin. Cuman entah gimana kok malah nggak diajarkan gitu. Ini aneh. Oke. Nah, ups, kegeser. Sorry guys. Nah, kalau kalian perhatikan di rumusnya itu kan kilometer sama meter itu udah paling basic dan kita hafal gitu ya.
Nah, untuk yang kaki, kaki itu dia punya rumus tersendiri. Ya, oke. Cuma memang kalau kakinya agak ribet sebenarnya ya. Coba nih kita bedah di sini. Satu kaki itu adalah 12 inci. 12 inci berarti kita kecilkan lagi untuk mencari sentimeter supaya bisa kita masukkan ke dalam tangga gitu ya. Tangga yang kilometer, hektometer, ya itulah pokoknya ya. Nah, ini. Nah, satu kaki itu sebenarnya kalau kita perhatikan, nih aku sambil aku cakar di sebelahnya deh untuk rumusnya. Kita masuk ke nomor satu ya. Nomor satu, 190 kilometer ditambah 130 kaki dikurangin 850 meter. Oke, nah di sini aku kasih rumus satu kaki itu sama dengan kalau kita ubah menjadi meter, itu dia sama dengan 0,305 meter. Oke. Nah, terus kita perhatikan kembali jawabannya. Opsi jawaban dia bukan meter ataupun kilometer, tapi yang dilihat adalah mil. Itu beda berarti ya. Bukan kilometer, meter gitu. Nah, berarti kita ubah lagi nih. Dari mil, 1 mil itu berapa meter? Supaya kita bisa ngubah dari meter ke mil. Karena kita akan mengubah ini kilometer menjadi meter, kaki menjadi meter, terus abis itu yang terakhir kan tetap meter, jadi nggak usah diubah. Nah, opsi jawaban mil. 1 mil itu sama dengan 1609 M. Nah, nanti tinggal dipindah-pindah aja. Oke. Sebenarnya kalau rumusnya memang nggak seribet yang seharusnya gitu ya. Rumusnya itu hanya diubah 190 itu jadi kalau kilometer ke meter, tambahkan nolnya 3 di belakang. 90 tuh 23, 190, oke. Terus abis itu kalau yang kaki, kaki kita ubah dulu 130 dikali ini hasilnya 39,65. Oke. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Berapa hasilnya kalau ini sama ini? Oke. Kita ubah ke meter ya. Hasilnya adalah 189,65 meter. Oke. Nah, ini akan kita bagi karena mau diubah ke mil sini. Jadi, dia 1 milnya adalah 1609. Oke. Jika kita bagi, hasilnya adalah 11758 mil. Jadi kalau itu jawabannya apa? A. Jawabannya adalah A. Oke. Simpel ya, nggak terlalu banyak cakaran. Sebenarnya konsepnya kalau di matematika dasar, kalian itu jangan ngebuang waktu hanya untuk mencakar. Jadi kalau bisa, satu soal tuh maksimalkan 1 sampai 2 menit saja. Itu gimana kalian nyakarnya ya itu, diusahakan sependek mungkin caranya. Supaya tidak membuang waktu. Kadang kalau aku perhatikan beberapa kasus juara gitu ya, memang kalau lagi ngerjain psikotes, kebanyakan nyakar. Alhasil waktunya terbuang di cakaran doang, tapi soal-soal lain nggak dikerjain gitu. Nah, di sini aku kasih beberapa tips untuk mempersingkat. Oke, aku lanjut nomor 2 ya. Mungkin nomor 2, sebenarnya ada soal yang kayak gini gitu ya. Mungkin kalian nggak pernah diajarkan ke sekolah kali ya. Di sekolah tuh nggak diajarin yang kayak gini. Selisih usia. Itu sebenarnya cukup sering keluar kalau untuk di psikotes. Banyak sih yang keluar ya menurut aku. Kalau untuk psikotes yang apa TNI Polri itu cukup banyak yang keluar kayak gini. Karena soal yang kayak gini tidak diajarkan sekolah. That's why itu menjadi kelemahan kalian.
Nah, kalau soal kayak gini sebenarnya cukup gampang. Kita tinggal ngelihat umur selisihnya aja. Karena ini yang dilihat apa nih? Selisihnya 5 kali, terus abis itu yang diketahui jumlah totalan usia mereka berdua, si JJ dan Nenek. Nah, kalau di selisih usia, ini ada trik khusus. Jika, jika selisih usianya itu ganjil, itu akan kita genapkan satu angka di atasnya. Ya, ini berlaku untuk segala bentuk soal. Ini kalian boleh note nih. Selisih usia jika ganjil harus digenapkan. Nah, maksudnya digenapkan tuh kayak mana? Ini kalau kita perhatikan untuk nomor 2, yang diketahui itu kan selisih selisih usia nenek dan JJ itu 5 kali. Terus abis itu jumlah umur, jumlah umur nenek sama JJ itu 90 tahun. Nah, karena di sini ganjil yang diketahuinya ya, selisihnya itu berapa? Ganjil, kita genapkan satu angka di atasnya menjadi 6. Kenapakah harus digenapkan? Karena kalau untuk rumus mencari selisih usia, kalau soalnya misalkan nih angkanya udah ganjil 4 gitu ya, ya udah itu nggak usah kalian ubah lagi. Tapi kalau dia selisihnya ganjil mungkin 3 atau 5, nah itu harus kalian genapkan ke depannya. Jadi kalau misalkan 3 jadi 4, 5 jadi 6 kayak gitu. Atau kalau misalkan selisih usianya 8 ya berarti kan dia udah genap ya. Ya udah nggak usah diapa-apain lagi gitu. Karena memang digenapin tuh yang pertama bisa nyari hasilnya. Karena kalau ganjil kalian nggak akan dapet jawabannya sama sekali gitu. Oke, di sini kalau dilihat dari rumusnya dia itu mencari X kalau kita bilang ya. Lebih ke sebenarnya ini tuh kayak gimana ya? 5, 5 ini kan ini. Kita ubah menjadi 6 karena digenepin. 6 dalam kurung umur JJ kan tidak diketahuin ya. Yang ditanyakan umur JJ di sini. Umur JJ adalah berapa? Berarti jadikan X. Sama dengan yang diketahui seluruhnya adalah 90. Kalau kita persingkat aja supaya nggak yang kayak gini, tinggal buat kayak gini aja. 90 bagi 6, hasilnya berapa? Sudah. Rumusnya cukup gampang, ini aja. Nggak banyak-banyak, cuman itu sebenarnya. Ya, cuma memang harus fokusnya ke sini. Kalau dia ganjil, genapkan dulu. Kenapa di sini 6 tiba-tiba? Ya karena harus digenapkan. Itu. Oke, rumusnya kecil ya, nggak panjang-panjang, lebih gampang lagi kalau yang ketemu kayak gini. Oke, ingetin aja, pokoknya dia harus dibagi, udah gitu doang. Nah, lain kalau misalkan dia soalnya, misalkan nenek sama JJ ya, ini contohnya. Nenek itu 5 dibanding 3. Nah, kalau harusnya ada tersendiri. Bukan ada tersendiri sih. Ada sih, tapi nanti kita coba cari ya. Soalnya kan masih ada tryout ya. Nanti kita coba di tryout nanti. Ini ada nenek JJ itu rumusnya beda lagi. Cuman aku ngasih tahu yang ini dulu. Karena yang ini lebih sering keluar gitu. Oke, terus kita lanjut. Nomor 3. Kalau nomor 3 ini Oke, Dodi dan Amar jika jarak kota tersebut ini. Oke. Yang ini ada rumusnya juga. Rumusnya berbeda, sedikit berbeda ya dari yang biasanya kalian jumpai. Biasanya kalau kita menggunakan segitiga Jokowi gitu ya.
Memang paling umumnya sih segitiga Jokowi, cuman sebenarnya bukan itu yang kita cari, rumusnya agak sedikit berbeda. Rumusnya itu sebentar ya, aku carikan dulu biar aku bisa nge-share ke kalian. Rumusnya itu mana ya? Oh, ini nih ini. Nah ini dua. Iya, ini aku masukin sini deh biar kalian bisa ngelihat. Nah, itu untuk rumus nomor 3. Kalian bisa cek, di situ kan rumusnya beda-beda ya. Waktu berpapasan ketika jam berangkatnya sama, terus waktu berpapasan ketika jam kerjanya berbeda, waktu menyusul itu ada juga. Jarak apa? Kalau biasanya kita bilang di sini nih, itu Jokowi. Rumus Jokowi, jarak kecepatan waktu. Nah, ini kalau di nomor 3 berarti kita mencari. Jadi mengendarai sepeda dari kota A ke B dengan kecepatan 18. Pada kecepatan sama mengendarai jika mereka berangkat pukul 9. Pada pukul berapa? Oke, jika mereka berangkat pukul 9. Mereka, dalam tanda kutip mereka. Berarti waktu berpapasan ketika jam berangkatnya sama. Kita akan menggunakan rumus yang ini. Oke, itu rumusnya ya. Nomor 3. Waktu berpapasan sama dengan jarak total dibagi kecepatan orang pertama ditambah kecepatan orang kedua. Nah, di sini kalau kita isi jarak jarak yang akan ditempuh 90 km. 90 kecepatan si Dodi itu 18 ditambah kecepatannya si Amar itu 12. Oke, tinggal kita masukin ini 90 30. Oke. Nah, kalau kita tambahkan 90 bagi 30 hasilnya ada 8. 8K ini jawabannya kok bukan 8 ya, tapi ini jam. Gampang. 8. 8 salah, bukan 8. Salah, guys. Kok 8? 3. Kak, ini kok 3? Maksudnya 3 tuh gimana? Ini 3 tuh untuk mencari waktu. Jam. 3 jam. Nah, tadi dia ngomongnya apa terakhir? Jika mereka berangkat pukul 9. Pukul 9. Itu adalah mulainya 3 jam ke depan. 1, 2, berarti di sini 12. Ya, 3 jam ke depan. Maka dia akan bertemu di jam 12. Oke? Deal? Dapat jawabannya. 12 jam 12. Berarti dia jawabannya adalah C. Dapat. Simpel kan rumusnya? Nggak panjang-panjang. Mungkin kalau kalian di sekolah, pasti kalian disuruh kayak, ya ini mencari X, mencari Y, mencari D, dan segala macem gitu ya. Padahal kalau di psikotes, nggak seribet itu. Sebentar aja malah, udah langsung dapat. Oke, kalau nomor 4 ini gampang lah ya. Aku nggak perlu ngajarin kalian, itu udah basic banget tuh. Kalau yang nomor 4 kan berarti dikerjakan apanya dulu? Nomor 4 yang dikerjakan yang di dalam kurungnya dulu. Kurung dahulu. Oke, maaf ya guys, ini tulisannya agak jelek karena aku nggak Palmer Jacksonnya lagi rusak. Oke, kita masuk. Nomor 4 nggak aku jelasin ya karena cukup gampang. Nomor 5 rata-rata penghasilan karyawan. Oke, untuk rumus yang ini, kalian mungkin udah diajarin di sekolah sih harusnya ya. Ini tuh rumus kayak perbandingan senilai dan tidak senilai. Nah, itu rumusnya kan
gampang sebenarnya. Cuman kalau di sini kita lebih ke ngeliat dulu dari soalnya. Rata-rata penghasilan 6 karyawan adalah 3 juta. Oke, 6 karyawan itu hasilnya adalah 3 juta. Biasanya aku menulis kayak gini untuk mempermudah gitu ya. Tapi kalau kalian mau langsung masukin ya it's okay. Jika seorang karyawan baru gabung, oke, 6. 6 berarti di sini 6 tambah satu. Seorang itu kan berarti satu. Hasilnya 6 7 orang. Jika untuk 7 orang dengan gaji 3.500.000. Berapakah rata-rata penghasilan karyawan sekarang? Nah, ini kita buat jadi satuan dulu. Satuan tuh maksudnya gimana? Yang diketahuin pertama, itu kita lihat dulu satuannya, baru kita gabungkan, habis itu baru dilihat lagi. Maksudnya gimana, Kak? Bingung nih? Gampang. Nah, ini 6 orang, gaji per orangnya adalah 3 juta. Berarti 6 dikalikan 3 juta. Hasilnya adalah 18 juta. Terus, total penghasilan kalau misalkan ada karyawan yang baru bergabung, tapi gajinya dia itu di 3.500.000. Oke, berarti 18 ditambah 3.500.000 karena ada karyawan baru bergabung. 18, 19, 20, 21. 21.500, 21.500 juta. Nah, ini baru kita bagi menjadi 7. 21.500.000 dibagi 7 sama dengan 3.071.429. Kak, gimana Kak cara ngitungnya? Ya, kalau aku biasanya pakai yang kayak gini loh, guys. Apa sih? 21 diginiin 7. Itu lebih gampang sih. 21 dulu, mulai dari 21, nanti 21 sudah, baru 5, 5 ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang. Gitu, guys. Ada hasil lebih cepatnya nggak? Ya, ini udah cepatnya ya. Mungkin kalau kalian yang udah pasif untuk bagi-bagi kali-kali, itu bakal gampang banget. Mungkin karena aku bukan tipe yang cepat seperti itu, jadi aku satu-satu. Itu guys, itu nomor 5 ya. Oke, kita lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 ini konsepnya sama kayak yang di atas. Kita cari dulu yang diketahui pertama kali. Kemudian kita jumlahkan lagi ke yang diketahui yang kedua. Baru kita bagi keseluruhannya. Karena untuk melihat rata-rata. Oke, di sini aku tulis dulu 3. Seorang membeli 3 buku dengan harga rata-rata 2.000. Oke, 3 dikali 2.000. 3 buku 2.000 itu hasil jawabannya berapa? 6.000. Oke. Hasilnya 6.000. Oke. Untuk pembelian pertama. Terus dia beli lagi buku sebanyak 6 buah dengan harga 8.000. 8.000 itu berarti 6 kali 8, 48. 48.000. Nah, jadi kalau kita totalkan 3 tambah 6 hasilnya 9. Jika 9 buku semuanya kita tambahkan nih 6 ditambah 48. Hasilnya adalah 54. 54.000. Tinggal kita bagi 9 sama 54. Dibagi 9. Hasilnya adalah 6.000. Maka jawaban untuk rata-rata buku yang akan dijual itu adalah 6.000. Yang akan dijual per buah. Ya, 6.000. 6.000 itu berarti apa? D. Oke. Simpel ya kalau kalian perhatikan nih. Dari tadi aku nggak yang cakarannya panjang-panjang, tapi yang pendek-pendek. Ini kalau kalian buat cakarannya pasti kayak ini ketemu X, ketemu X. Ribet tuh. Kita pakai meminimalisir waktu aja guys. Karena kalau di psikotes itu konsepnya adalah kita mengejar waktu. Jangan membuang waktu kita hanya untuk mencakar, tapi gunakan waktu sebaik mungkin untuk mencari jalan tercepat. Tuh, 6, 7. 7, oke. Deret huruf. Nah, mungkin kalau kalian nanti di psikotes,
kalian akan cukup familiar dengan kalimat deret. Deret tuh baik deret angka maupun deret huruf pasti akan keluar. Biasanya aku kalau misalkan untuk deret ini lebih mudah jika deret huruf. Kenapa aku bilang lebih mudah deret huruf daripada angka? Kalau angka itu tidak terbatas, guys, sebenarnya. Tapi kalau huruf pasti akan terbatas. Dalam artian terbatas ini, kalau kalian perhatikan A sampai Z itu cuman ada 26. Kalau diubah menjadi angka. Nih, nih aku ada kasih foto di layar. Nah, ini biasanya akan aku tulis ketika aku mendapatkan kertas buram untuk ngerjain psikotes. Pasti aku tulis ini. Kenapa aku bilang aku tulis ini? Kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, jadi aku nggak ngitung lagi A, B, C, D, E, F, G itu nggak aku hitung lagi. Tapi aku udah ada rumusnya di situ. Jadi aku tinggal ngeliat, oh B ini apa C itu begini gitu. Itu lebih gampang sebenarnya. Nah, ini kalau kita gunakan deret deret huruf ya. G, J, M, P, S. Baru disuruh cari tiga selanjutnya, tiga huruf selanjutnya. Nah, ini gampang. Kita tinggal ngubah ini menjadi angka. G itu huruf keberapa? Kalau kita lihat dari gambar aku sebelah, G itu huruf ke-7. J itu huruf ke-10. M huruf ke-13. P huruf ke-16. S itu huruf ke-19. Nah, ini kita lihat karena deret, jadi dia ada pola tertentu. 7 ke 10. Oke, 7 ke 10 berarti dia nambah. Otomatis ditambah berapa? Ditambah 3. 10 ke 13 itu ditambah 3. 13 ke 16 ditambah 3. 16 ke 19 ditambah 3. Maka untuk tiga huruf di depannya kita tinggal tambahkan 3. 19 ditambahkan 3 berarti berapa? 19, 20, 21, udah 2. 2, tar. 22, terus 22, 23, 24, 25, 25, terus 28. Oke, nah tinggal kita cari di sebelah. 22 tuh huruf apa? V. 25 huruf Y. Nah, kalau 28 nih gimana, Kak? 28 ya udah kita tinggal balik aja dari Z kembali ke A. Jadi 26, 27, 28. Berarti di sini harusnya B. Selesai. Kalau huruf itu lebih gampang karena kalian cuma memutar dari Z ke A lagi, dari Z ke A lagi, udah gitu aja. Kalau angka kan nggak terbatas, kamu masih bisa sampai minus bahkan pecahan kalau deret itu. Nah itu lebih susah ya kalau aku bilang. Cuman kalau huruf cukup lebih gampang. Oke, ini mungkin kalau kalian mau screenshot yang aku apa huruf huruf dan angka ini boleh. Kalian nanti terapkan di psikotes juga. Aku lebih sangat menghargai kalian gitu ya karena itu rumus yang sebenarnya jarang di orang ketahui. 7 masuk ke 8. Nomor 8. Seorang mengendarai sepeda motor menempuh jarak 400 kilometer dalam waktu 5 hari. Pada hari pertama tempuhnya 90, hari kedua 75. Oke, sebenarnya kalau soal cerita kayak gini, kalau kita perhatikan baik-baik, gimana ya? Cara menjawabnya tuh sangat gampang. Cuman karena dia bentuknya cerita, itu membuat kita lebih berpikir aja. Tricky memang. Itu memang namanya soal psikotes. Tricky. Supaya kalian tuh dibuat bingung cara ngerjainnya gimana. Nah, kalau di matematika yang ini, nomor 8, kalau kalian perhatikan itu tinggal ditambahin aja sebenarnya. Semuanya. Semuanya kalian tambahin. Jadi kan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Berapakah jarak yang ditempuh pada hari kelima? Udah kita tinggal tambahin aja. 90 ditambah 75 ditambah 120 ditambah 30. Nah, gampang malah. Coba ya. 90 tambah 75 ditambah 120 ditambah 30. Hasilnya adalah 315. Kak, ini kok 315? Nggak ada hasilnya dong. Ya sabar, belum selesai. Nah ini 315 tadi apa diketahui mengendarai sepeda motor menempuh jarak seharusnya adalah 400. Tinggal kita kurangin. 400 dikurangin 315. Hasilnya bakal jadi berapa? 85. Jadi sisa
apa namanya, sisa jarak yang akan dia tempuh di hari kelima itu cuma 85 km lagi. Selesai. Simple ya, cuma tambah-tambahan gitu, nggak ada yang unsur cakar-cakar yang gimana-gimana banget. Oke, nomor 8. Nomor 9. Seorang pedagang membeli 0,5 ton beras, 15 kuintal tepung terigu, dan 3 karung gula pasir dengan berat masing-masing 50 kilogram. Berat seluruh belanjaan dagangan tersebut adalah, nah, kalau yang kayak gini, berarti kita tinggal kasih apa? Kita ubah dulu ke mana yang paling kecil di sini. Ton itu masih besar, kuintal itu masih besar, berarti yang paling kecil di sini adalah kilogram. Berarti kita ubah seluruhnya ton ke kilogram, kuintal ke kilogram. Nanti kalau udah semua dapat di kilogram, kita ubah lagi ke kuintal supaya lebih gampang. Oke, tadi 0,5 ton untuk beras. Berarti kalau 0,5 ton beras diubah menjadi kilogram, itu dia ditambah nolnya itu 2. Berarti limanya kebalik, nolnya di depan kilogram. Oke. Ya, kemudian 1,5 kuintal. Kuintal. Kalau kita ubah menjadi kilogram, berarti 1,5 nolnya tambahin jadi 150 kilogram. Gula pasir. Nah, ini nih gula pasirnya agak ribet. Karena dia punya 3 karung dengan berat masing-masing berapa? 50. Berarti 3 dikali 50 kilogram. Hasilnya berapa? 350. 50 kilogram. Ini kita tinggal tambahkan semua. Kalau ditambahkan hasilnya jadi 50, 300, 500, 800. 800 kilogram. 800 kilogram kita ubah ke kuintal. Nah, kalian bisa cek nih di rumus yang paling atas tadi aku kasih. Nah, ini. Kuintal itu 100 kilo. Ya, 100 kilogram. 1 kuintal 100 kilogram. Berarti kalau misalkan 800, jadinya adalah 8. 8 kuintal. Jawabannya adalah D. Kalau untuk satuan, aku menyarankan kalian untuk menghafalkan. Memang memang ribet sih ngafalin ya. Aku tahu kayak annoying banget itu ngafalin. Tapi ya, itu akan membantu kalau kalian mau lolos psikotes. Oke, 9 aku masuk ke 10. Sony menempuh jarak. Ini kalau ini gampang nih. Ini kita pakai segitiga Jokowi. Langsung saja. JKW. Jarak kecepatan waktu Jokowi. Jaraknya berarti yang dicari apa? Kecepatan rata-rata si Sony. Kecepatan. Berarti yang dipakai adalah jarak dan waktu. Jarak dibagi waktu. Jaraknya yang akan ditempuh adalah 100 meter dalam waktu 20. Udah, tembak-tembak. 10 bagi 2, 5. Selesai. Dapat jawabannya. Kalau nomor 10 cukup gampang. Oke, nomor 11. Oke, nomor 11 aku nggak terlalu ngasih tahu deh karena memang ini cukup gampang ya sebenarnya. Coba mungkin kalian bakal bingung untuk ngubah persen dan pecahannya menjadi koma gitu ya untuk kita nyatukan semuanya. Sebenarnya kalau ini kita ubah jadi kalau dari persen ke pecahan, yang pecahan kita jadi pecahkan lagi. Nah, maksudnya gimana Kak? Pecahkan lagi nih. Ya, 32% kita ubah menjadi 32/100% kan? Nah, terus kalau 2/3/5 kita ubah supaya menjadi pecahan lagi. Maksudnya itu pecahan gimana? Ini nggak ada duanya di sini. Tapi kita naikkan ke atas semua. Naikkan ke atas semua itu dia bakal menjadi 2 dikali 5 ditambah 3 dibagi penyebutnya 5. Selesai.
Ini untuk rumusnya. Kalau kalian masih bingung ya, kenapa cara nyarinya nih harus gimana nih Kak? Ya udah, kita buat gitu aja, nggak usah ribet. Nah, terus yang koma. Kalau 0,875 kita mau ngubah ke pecahan juga, itu bisa. Jadi biar gampang nih semuanya kita ubah ke pecahan dulu. Nolnya itu akan berubah menjadi penyebutnya. Jadi kita jadikan berapa? Ini 875 per nolnya kita ubah menjadi 1000. Kalau ada 0, koma, itu nolnya yang di depan itu akan jadi 1000 otomatis. Kalau diubah ke pecahan. Nah ini tinggal kalian kerjakan. Selesai. Itu nomor 11. Mungkin aku nggak terlalu nganuin ya. Soalnya memang kalau yang kayak gini, mungkin kalian bingung di caranya aja sih sebenarnya. Tapi kalau untuk menyelesaikannya, gampang. Karena kalian udah lulus SD dan SMP. Jadi aku yakin kalian bisa. Aku masuk nomor 12. Sardi adalah seorang penjahit dalam 5 hari yang mampu menjahit kemeja sebanyak 22. Oke, 5 hari itu sebanyak 20. Oke, berapakah kemeja yang ia jahit jika waktunya 2 minggu? 2 minggu. Biasanya banyak yang salah di sini. Dia akan nulis dua, padahal lain. Harusnya kita samakan kayak yang diketahui pertama kali. Hari. 1 minggu, 7 hari. Jadi kalau 2 minggu, 7 tambah 7 adalah 14. 14 hari. Jadinya ada berapa buah? Nah, ini menggunakan rumus perbandingan senilai ataupun tidak senilai gitu ya. Nah, kalau kita ketemu di sini, berarti dia perbandingan senilai. Jadi rumusnya kalau kita bilang tuh mungkin aku samakan kayak kalian di sekolah ya. A1, kok B? Salah, salah. A. Nah, gini rumusnya. Ini perbandingan senilai. Mungkin kalian kalau misalkan nih bingung dengan rumusnya, perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, itu kalian bisa searching di Google kok. Itu ada rumus-rumusnya kok, gampang. Nanti kalian juga bisa tahu gimana cara mencarinya segala macam. Gitu. Oke, yang ini berarti kita masukin. Tadi 5 hari sama dengan 20 buah. 5 dibanding 20. Terus habis itu sama dengan ini 2. Bukan 2, 14. Kan, salah kan? 14 banding X. Nah, kalau kayak gini itu kan agak memakan waktu ya. Jadi biasanya aku tidak menyarankan kalian membuat seperti itu. Tapi buatlah langsung. Langsung tuh gimana? Langsung aja 20 dikali 14 dibanding 5. Ingat yang terkecil ini kita gunakan untuk membagi supaya gampang. 20 kali 14 hasilnya berapa? 20 kali 14. Tak, tak, tak. 20 dikali 14. 280 dibagi 5. Hasilnya sama dengan 56. Jawabannya adalah 56 kemeja. Ini rumus terpendeknya. Kalau ada soal seperti itu, pokoknya mau perbandingan senilai atau berbalik nilai, kalian langsung potong ke sini aja. Cuman pastikan rumusnya yang dipakai itu udah bener atau belum. Karena kalau enggak, takutnya nanti berbeda. Jawabannya malah nggak ketemu. Gitu. 12. Oke, kita masuk ke 13. Kalau ke 13 ini agak bingung ya sebenarnya ya. Sebenarnya sih gampang. Gampang banget kalau untuk pecahan seperti ini. Cuman ini hanya berlaku kalau misalkan dia apa ya namanya ya? Seribuan, ribuan pokoknya. Ntar aku coba pangkat 3. Oke, kita buka gambar. Nice.
Oke. Ini pangkatnya pangkat 3. Nah, guys, kalau untuk nomor 13, aku sebenarnya punya cara jitu atau cara ngecheat gitu ya. Ini aku belajarin teman gue aja sih. Kita ambil contoh yang pangkat 1728 ya. Mungkin 24-nya bisa kalian coba sendiri. Banding 3. Ini cukup gampang sebenarnya. Jadi kalau di depannya hanya ada satu angka, entah itu 1, 2, 3, 4, 5, ya udah itu yang akan kita pakai. Jadi itu akan tetap satu. Nah, yang kita lihat lagi adalah belakangnya 8. Mana pangkat 3 yang hasilnya tidak lebih dari 8? Kalau dari hasil di ini aku sambil cari di Google ya yang kayak gini ya. Nih, tabel-tabel kayak gini. Kalau dari hasil pangkat 3 yang hasil belakangnya 8 itu 2. Maka di sini 2. Dapat deh. Ini 1728 sama dengan pangkat berapa? Itu 12. 12 pangkat 3. Dapat hasilnya. Nah, kalau 24 gimana kira-kira? Gampang. Kak, kalau 24 kan itu 2 angka ya. Itu gimana? Sama. 24.389. Kita cari yang depannya 24 sama 9 belakangnya. 24. 24 itu hmm, 9. 24 itu kita tetap pakai depannya aja. Ingat depannya aja. 2. Cari di belakangnya yang 9. Nah, 9 itu 9 sebentar. Tata, aku terlupa kalau yang ini. Tapi rumusnya tuh deket-deket ini. Mungkin aku bakal nge-share kalian ya, link YouTube. Mungkin itu buat kalian belajar karena memang ada link YouTube yang untuk membahas ini lebih detail. Aku sih taunya yang kayak gini ya. Oke, ini untuk rumus pangkat-pangkatan itu cara tercepat. Oke, kalian kalau di sekolah nggak belajarin kali ya kalau yang kayak gini ya. Soalnya aku nggak belajar ini tuh waktu itu tempat les juga. Tempat les. Waktu aku masih kecil banget. Rata-rata, oke kita masuk ke nomor 14. Rata-rata berat badan 5 anggota keluarga adalah 54 kilogram. Jika berat badan ayah 70, ibu 58, adik 40. Ah, ini gampang nih. Rata-ratanya 54. Eh, kok hilang? Kok, kok hilang guys? Ada yang hapus? Ini ada yang hapus atau gimana nih? Kok hilang semua? Eh, ini di tempat kalian hilang kah? Hilang ibu. Hilang kak. Nah, Lah, aku tadi udah ngapa-ngapain loh. Ini pasti ada salah mencet nih. Kira-kira ke juara mana nih yang salah pencet nih bisa sampai hilang nih? Hilang. Ya hilang. Ya udahlah. Tadi udah sampai mana sih? Ya nanti kalian lihat di video lah. Aku mah capek ya ngulang-ngulang. Aku bagiin rumusnya aja biar kalian bisa ngeliat lagi kalau ada rumus-rumus gitu. Satu, ini, ini, ini. Ya intinya itu ya. Nah kalian nanti zoom sendiri. Ini harusnya bisa kalian zoom masing-masing sih ini layarnya. Nanti kalian zoom, kalian perhatikan satu-satu, screenshot lagi, terserah nggak apa. Jadi aku tidak mau ngulang, capek. Oke, ini nomor 14. Aduh. Kan jadi nomor, oke, ini nomor 14. Nomor 14 rata-rata berat badan. Oke, ini sama kayak yang nomor sebelumnya yang tadi aku bilang. Kita cari dulu keseluruhannya. Setelah keseluruhannya baru kita jumlahkan, baru kita cari masing-masing.
Total berat 5 anggota. 5 anggota keluarga itu berapa rata-ratanya? 24. Berarti dikali, 24, 54. 54. Berarti 5 dikali 54 hasilnya adalah 270 kilogram. Nah, 270 kilogram tadi masing-masing berapa tuh? Ayah, ibu, sama adik. Ayah itu 70, 58 untuk ibu, sama adiknya itu 40. Jumlah berat badan kedua kakak. Kedua kakak. Ini kita tinggal jumlahkan aja. 70 tambah 58 tambah 40. Hasilnya ada 168 kilogram. Udah, kita tinggal kurangin. 270 dikurangin 168. Hasilnya adalah 102 kilogram. Untuk kedua kakak. Oke. Nomor 14. Gampang? Gampang. Nomor 14, sekarang nomor 15. Oke. Nomor 15 ini kalian cukup gampang sebenarnya ya. Ini kalian nggak usah mengubah penyebutnya lagi. Karena dia kita tinggal jumlahkan pangkatannya saja. 3 dikali 2. 3 kali 2 itu berarti nggak, bukan kita kalikan ya, 3 pangkat 2-nya. Tapi kita jumlahkan pangkatnya. 3 ditambah 2 pangkatnya. Kalau misalkan dibuat gini tuh kayak gini nih. 3 ditambah 2 jadinya adalah 5. 4 pangkat 5 itu dalam kurung ya. Nah, terus di luarnya kan ada 2, baru kita kalikan. 5 kali 2 sama dengan berapa? 4 pangkat 10. Ini hasilnya. Penyebut akan tetap tidak akan berubah kalau pangkatannya yang berbeda aja gitu ya. Jadi kalau penyebutnya sama ya udah kita tinggal otak-atik yang bagian pangkatnya aja, nggak usah penyebutnya. Oke, terus habis itu nomor 16. 10 lusin ditambah 2 rim dibagi 10 kodi. Sama dengan buah. 10 lusin. Kok sama dengan? Salah. Ditambah 2 rim dibagi 10 kodi. Sama dengan buah. Buah ini itu bisa jadi satuan ya. Maksudnya dalam artian per bijinya, per pieces gitu. Nah, 10 lusin, 10 lusin. 1 lusin itu berapa? 1 lusin sama dengan 12 buah. Tinggal kita kalikan. 10 dikali 12. 2 rim. Nah, kita lihat nih di rumusnya. Mana tadi 2 rim? Rim 500 lembar. Oke. Ini 1 rim 500 lembar. Lembar buah itu sama. 1 rim 500 lembar. Berarti tinggal kita kalikan. 2 dikali 500. 10 kodi. Nah, 1 kodi itu berapa? 1 kodi itu seingatku 1 kodi 20. 20. Oke. 1 kodi 20. Ini 1 kodi sama dengan 20 buah. Ada semua ya rumusnya di atas tadi kan. Jadi kalian bisa cek-cek tuh. Nah, kalau kita ubah, berarti ini 10 kali 12 hasilnya adalah 120. Ini kalau 2 kali 500 itu ya udah sih. Ini 1000. 10 kodi. 1 kodi 20. 20 kali 10 berarti 200. Tinggal kita tambahkan. 120 tambah 1000 tambah 200. 120 tambah 200. 300, 320. 1320. Dapat hasilnya. Oh nggak ditambahkan, salah. Ada dibagi. Sorry, sorry, sorry. Baru ingat aku ada dibagi. Berarti kalau sini 1200. Kok begini? Kok jadi 7? 1120 dibagi 200. Tembak 0. Tinggal dibagi 100. 112 dibagi 20 sama dengan 125.
Kok tulisannya nggak muncul? Ini beneran nggak muncul tulisannya. Ah, coba kamu geser deh layarnya. Siapa tahu layar yang kamu ada saat ini nak kamu geser, jadi nak kelihatan tulisan aku. Yang lain kelihatan nggak? Soalnya ini yang baru komen tulisan yang nggak muncul kamu lah. Kelihatan, Kelihatan kan? kelihatan Kak. Coba. Kak. Nah, ayo Kelihatan. yang lain kelihatan. Zoom in, zoom out, geser Kak. Oke. Digeser-geser tuh layarnya. Soalnya kalau yang geser cuman aku, memang kadang nggak kelihatan. Tapi kalau di video harusnya kelihatan ya. Oke, kita lanjut ke 17. 50% dari 700. Ini sebenarnya kalian nggak perlu bingung. Iya, nggak perlu bingung. Kenapa? Ini kita ubah aja menjadi pecahan persennya. Baru kita apa kalikan dengan yang ditanya N. N itu maksudnya 700 tuh yang diketahui. Jadi tinggal apa. Oke, anggapannya kayak gini ya. 50% per 100 dikali dari 700. Nah, ini bakal keluar ya sebenarnya. Jadi kayak anggapannya 2% dari 50. Nah, itu pasti nanti ada. Ya, kalian buat aja kayak gini. Supaya dapat hasilnya cepat. Tembak-tembak. 50 dibagi 7. Apa lagi? 3, 50. Oke. 50 dikali 7 ya. 350. Terus habis itu N-nya tadi dari 20. Berarti kan tinggal kita bagi aja sebenarnya ya. Karena N itu tidak diketahui. Jadi X per 100 kali 200. Nah, kalau kayak gini, ini nggak perlu ya. Aku cuma ngejelasin aja. Berarti kan kalau diubah, biar lebih cepat, jadinya 20 di 200 dibagi 100. Tembak nolnya jadi sisa 2. Jadi ini karena ada X, maka hasilnya adalah 2X. Tinggal kita bagikan sama ini. 350 dibagi 2 sama dengan untuk mencari X-nya ya. 175. Selesai. Dapat hasilnya. Gampang kan? Coba kalian perhatiin deh dari tadi. Rumusku tuh nggak terlalu yang panjang-panjang karena memang yang pertama itu menghemat waktu. Nggak usah ngebuang waktu lama-lama cuma buat nyakar doang. Oke, aku lanjut nomor 18. Sebuah perusahaan dalam memberikan jatah makan bagi 45 orang, karyawan menghabiskan satu karung beras. Oke, 45 karyawan itu menghabiskan satu karung beras. Satu karung beras itu selama 10 hari. Oke. Jika terjadi pengurangan karyawan sebanyak 15 orang, maka beras akan habis sama. Oke. Ini menggunakan perbandingan berbalik nilai rumusnya. Perbandingan berbalik nilai. Rumusnya itu yang diketahui pertama sama diketahuin yang kedua sama dengan yang diketahuin kedua per B1. Ya. Atau kita bisa bilang silang ya kalau aku. Jadi kayak perbandingannya silang. Tulisnya kayak mana? Tadi diketahuin 45. 45 karyawan baru untuk 10 hari. 10 satu karung beras. Oke. Oke, 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 oke. Ah, ini dia. Jadi untuk trik yang nomor 18 sebenarnya ada di soalnya. Ada pengurangan karyawan. Biasanya banyak yang tidak dikurangin. Jadi mereka nggak dapat jawabannya. 45. Ada pengurangan karyawan sebanyak 15 orang. Berarti 45 itu dikurangin 15. Berapa hasilnya? 30. Nah, jadi kalau misalnya kita tulis, ini tuh yang diketahui A1, ini A2. Baru yang tadi itu diketahui berapa harinya, ini 10. 10 ini B1.
B2-nya berarti X. Karena tidak diketahui. 45 ini 45 karena tadi nggak diketahui berarti X. Kan silang ya guys ya. A2, A2-nya itu 30. Weh, apa nih? Gede banget lagi coretannya. 30 dibagi 10. Kalau kita perkecil jadinya gimana? Ya udah tinggal kita buat berapa? Eh kita balik supaya bisa masuk nih X-nya. 30 ininya naik jadi 45 dikali 10. Hasilnya adalah 450. Ya, 450 dibagi 30. Tembak 0, 45 bagi 3 sama dengan 15. Oke, jadi berasnya bisa bertahan selama 15 hari. 5 hari lebih mundur gitu ya. Oke, 15 hari. Oke. Ini nomor 18, aku lanjut nomor 19. Kalau ada yang eh belum jelas, kalian boleh nanyakan bisa on mic, bisa juga via chat boleh. Oke, hasil dari 1/2/3 dibanding dibagi 1/4/5. Nah, kalau kayak gini, kayak yang aku bilang di atas tadi ya, kita ubah pecahan ke pecahan lagi. Pecahan ke pecahan lagi. 1/2/3. Kita ubah menjadi berapa tadi? Satunya naik ya. 1 dikali 2 ditambah 3. Ditambah 3/3. 1/4/5 itu kita naikkan juga. 1 dikali 4 ditambah 5/3. Nah, ini tinggal kalian jumlahkan. Baru nanti kalau udah, tinggal hasilnya kita bagi. Baginya gimana, Kak? Iya, tinggal dibagi. Ini kalau misalkan di anuin 1 kali 3, 3 tambah 2. 3 tambah 2 itu berarti 5. 5/3. Terus di sini 5 tambah 4, 9. Per 5. 5 guys, ini bukan 3 ya. 3 sama 5 aku sama ya. Nah, ini supaya kita bisa menjumlahkan, kan kalau dibagi kayak ini gimana Kak? Penyebutnya nggak sama gitu kan. Ya udah kita tinggal samakan aja. Tinggal kita balik. Ini balik ke atas. Nah, kalau dibalik berarti kan ada perubahan. Dari dibagi menjadi kali. 5/3. 5/9. Udah deh, tinggal kita kalikan aja nih bagian ininya. Ini sama ini. Berapa hasilnya? 5 kali 5, 25. 3 kali 9 hasilnya 27. Jadi deh, dapat hasilnya. Oke, ini 19, aku lanjut ke 20. 20 ini seorang bersepeda dengan kecepatan tetap menempuh jarak 4 kilometer. Berapa menit waktu yang ia perlukan untuk menempuh jarak 30 kilometer? Oke. Oke. Ini sama kita kayak mencari perbandingan senilai atau berbalik nilai gitu ya. Cuma rumusnya sedikit berbeda. Karena dia jarak kecepatan waktu. Di sini seorang berkecepatan. Oke. Kita cari dulu kecepatan eh yang diketahui pertama. Kalau kita pakai rumus segitiga Jokowi, JKW, karena untuk mencari kecepatan, berarti kita bagi jarak dan waktunya. Jarak yang diketahui itu 4 dibagi waktunya 8. Nah, kalau 4 bagi 8, itu hasilnya kan bakal jadi koma ya. 0,5. Nah, baru untuk mencari berapa menit waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 30 kilometer. Udah deh, tinggal kita bagi aja. 30. 0,5 dibagi 30. Hasilnya adalah selesai. Dah, rumusnya simpel banget ya.
Tinggal kita masuk-masukin aja sebenarnya. Oke, itu nomor 20. Jadi mencari dulu yang diketahui pertama kali, kalau sudah baru kita move ke yang diketahui kedua. Yang diketahui kedua cuman kilometernya, ya udah kita tinggal bagi aja, selesai. Untuk mencari waktu pun begitu. Cuma kalau waktu kan tinggal kita bagi, bukan dibagi, diubah menjadi waktu itu kan cuman 1 jam itu 60 menit. Jadi kalau misalkan dia hasilnya kayak misalkan 170 menit gitu ya. Ya udah tinggal kamu ubah menjadi jam. 1 jam 60 menit. Berarti kalau misalkan 170, 1 jam berapa menit gitu ya. Ya pokoknya gitu. Oke, nomor 21. Deret angka. Nah, aku suka nih kalau deret angka nih. 47, koma, titik, 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 35, koma, 32,29. Sebenarnya guys ya, untuk di psikotes akan ada tempat tersendiri untuk deret ini. Kenapa aku bisa tahu? Karena memang dia kadang gabung dengan yang lain, kadang juga dipisah. Kamu, gimana ya aku menjelaskan ya? Aku pernah ngikutin semua tes, baik dalam Polri, TNI, BUMN, CPNS, kedinasan, itu aku masuk semua. Bahkan atau mungkin perusahaan-perusahaan kecil juga aku masuk. Kalau ditanya, Kak, kakak kerjanya apa kok bisa masuk terus? Aku kerjanya tester, guys. Aku kerjanya itu ngetesin orang-orang yang mau psikotes. Jadi, aku cukup berteman baik dengan psikotes ya, terutama soal-soalnya. Jadi aku tahu plot-plot gimana mereka masukin soal-soalnya. Nah, kalau untuk TNI Polri, iya itu cukup eh, sulit sedikit ya. Karena memang kalau untuk deret angka, dia nggak cuman puluhan kayak gini, tapi dia ada yang pecahan. Jadi anggapannya 1/3 itu bakal ada. Bahkan koma itu juga ada. Atau minus pun juga ada. Itu untuk yang deret angka. Oke, nah tadi kayaknya ada chat. Safna, tadi 0,5 dari mana, Kak? 0,5 itu diambil dari sini nih. Sorry, sorry. Hilang malah. 0,5 itu diambil dari 8, 4 bagi 8. 4 bagi 8. Kak, cara ngitung 0,5 dibagi 30 kok bisa 60? Kalau cara ngitung itu gimana ya? Eh, Menjelaskannya tuh agak ribet ya dan butuh waktu lama kalau untuk kamu ngerti. Tapi saran aku coba kamu cari di YouTube pembagian koma ke angka puluhan gitu. Jadi pembagian koma dengan angka puluhan itu ada penjelasannya dan dia lebih bisa dimengerti. Ntar deh kamu cari aja di YouTube ada kok. Aku belajar kayak gitu dari YouTube juga kok guys. Jadi kalau misalkan nih, kalau kalian cek di kalkulator, ini aku kalkulator ya. 0,5 0,5 dibagi 30. Atau kita balik aja 60 dibagi 0,5. 60 dibagi 0,5 hasilnya 120. 120. Kenapa bisa 60? Nih. Aku jelasin lagi di bawahnya. Aku tadi ada jelasin guys. Hasilnya itu 120. Kalau hasilnya 120 kalian nggak akan dapat. Karena yang pertama ini mencari waktu. Sedangkan waktu itu 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, ini 120. Jadi ya kita tinggal kurangin aja. Di sini berapa menit? Berapa menit? Oke, 8, 8, 30, 60. Nah, 120. 120, 60 tambah 60 itu berarti 120. 1 jam. Maka hasilnya ini harusnya 2 jam. Kenapa 60 ya? Berapa menit waktu yang ia perlukan untuk menempuh jarak 30 km? Seketika aku menjadi bertanya, Kak, cara ngitungnya 0,5? Iya, benar ya. Kayak aku bisa 60. Iya, benar. Iya, benar. Iya, benar. Seketika aku mikir nih.
Hasilnya 120, harusnya 2 jam. 2 jam itu 120 menit. Ini kenapa 60 menit? Nanti aku tanya ini. Kayaknya ada error ini pada soalnya nih. Karena ini soal baru, guys. Kalau soal yang kemarin-kemarin aku nggak nemu yang kayak gini nih. Nanti aku kasih tahu ke adminnya ya. Mungkin ada human error nih. Ini iya benar, hasilnya 120. 120 tuh dia 2 jam. Nanti aku bakal, ini aku screenshot dulu, guys. Kalau di aku nggak gitu, Kak. Lutfi. Coba gimana? Boleh bantu jelasin nggak di layar? Kok bisa? Dapatnya 60. 30 dibagi 4 kali 8. Hah? 4 kali 8. Per. Oh, oke. Oke, 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 oke. Oh, maksudnya tuh kayak gini ya. 30 dibagi 4/8. Gitu kah? Gitu? Bukan. Gimana? Kamu boleh coret-coret nih. Coret-coret di layar sini boleh loh. Kalau di aku 30/4 kali 8. Nanti dicoret 4 sama 8-nya jadi dapatnya 2. Jadi 30 kali 2 sama dengan 60 gitu. Coba coret. Coret-coret dong. Ini Aku mau bingung. susah nih Kak kalau pakai mouse. It's okay. Oke, baik. Coba, coba. Kamu koreksi aku ya. Itu nggak bisa tuh. Oke, ini kamu koreksi aku aja nggak apa. 30 tadi diapain? Per 4 Per 4 kali 8. kali 8. Enggak, yang di sampingnya, di sampingnya. Oh, di sampingnya. Oke, 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 oke. Dikali 8. Ya, seperti itu. Nanti Oh, dicoret. gini. Mm. Ini jadinya. 2 Oh karena iya. dibagi 4 Oh iya. terus 8 dikali oh yang iya. atas. Oh iya, oke. Oh iya, bener. Oh iya, bener. Oke, oke, oke. Uh, ternyata ada rumus baru nih. Terima kasih Lutfi. Akhirnya aku juga memecahkan ya. Iya ya. Kalau 0,5 hasilnya bakal 120. Oh iya, good, good, good. Oke. Terima kasih sudah memberi tahu. Oke. Jadi gini guys, rumusnya. Kayak aku seketika ingat pernah ada murid yang ngajarin aku juga, ini Kak, lebih cepat untuk ditembak-tembak gitu. Cuman aku reminder juga ya, di beberapa soal kalian jangan menggunakan tembak-tembak gini. Karena kalau ada yang menggunakan tembak-tembak gini, kalian nggak dapat hasilnya. Ada yang begitu. Jadi dia memang harus dibagi dulu baru dikali. Ada juga yang kayak gitu. Hasilnya tuh bakal beda guys sebenarnya. Cuman kalau ini oke lah. Benar-benar. Ini 30 dikali 2. Hasilnya sama dengan 60. Oke, thank you Lutfi. Oke, aku lanjut. 47 titik. Oke, deret angka ini sebenarnya yang cukup tricky. Kalau deret angka, biasanya aku bakal menyarankan kalian untuk melihat yang paling lengkap dulu. Nggak usah dari depan, tapi lihat aja yang paling lengkap. Paling lengkap tuh terserah berapa, intinya yang paling lengkap. Paling lengkap kalau di soal ini adalah paling belakangnya. 35 ke 2. 35 ke 32 itu kan kayak ada pengurangan nih ya. 35 ke 32 berarti dikurangin berapa? Dikurangin 3. 32 ke 29 sama, dikurangin 3 juga. Maka dari sini kita kurangin 3 semua. 47 dikurangin 3 itu hasilnya 44. 44 dikurangin 3 hasilnya 41. 41 dikurangin 3 hasilnya 38. Dapat jawabannya. Sebenarnya kalau kalau dilajarin kayak gampang ya guys ya. Kayak, ini soalnya gampang ya ternyata ya. Cuman kurang-kurang sama semua gitu ya. Nyatanya kalau kalian nanti psikotes, tidak seperti itu. Dia akan lebih expert lagi ya soalnya. Akan lebih susah. Banyak pecahan, banyak apa namanya? Pecahan, koma itu bakal ada. Bahkan minus pun ada. Saran dari aku, kalau mengerjakan deret angka, kalian nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Kalau kalian nggak ngerti soalnya, kalian boleh loncat ke soal selanjutnya. Jadi kalian kerjakan dulu yang menurut kalian, oh ini gampang, ini bisa. Kalian kerjain aja, nggak apa-apa. Misalkan nih, nomor nomor satu gampang. Oh, nomor dua susah nih. Lompat ke tiga dulu, nggak apa-apa. Justru aku menyarankan seperti itu, supaya waktu kalian tidak terbuang cuman kayak nomor dua ini kok nggak bisa, ini kok nggak bisa gitu ya.
Karena kalau kalian ngerjain psikotes, itu boleh lompat-lompat ngerjainnya. Nggak apa-apa. Kalian ngerjain lompat-lompat tuh is oke. Apalagi kalau untuk deret angka. Aku juga kalau dites gitu ya. Bukan bukan hanya aku yang ngetesin kalian-kalian gitu, tapi aku juga pernah dites gitu. Dan aku ngerjainnya secara lompat-lompat. Di mana yang aku bisa itu yang aku temukan langsung supaya menambah poinku. Jadi anggapannya kalau kalian nih pusing cuma ngerjain nomor 2 ya kalian bakal dapat jawabannya cuma satu. Skornya yang akan kalian dapat cuma satu. Sedangkan kalau kalian ngerjain yang paling kalian ngerti, ya itu akan kayak ya udah kamu dapat berapa nih kamu jawabannya yang kamu bisa. Misalkan ngerjain tuh walaupun lompat-lompat dapatnya 5 ya kamu lumayan nih. Anggapannya satu soal dapatnya 2 skornya poinnya nih. Ya udah kamu berapa tuh? 2 kali 5 dapat skornya 10. Kan lumayan daripada kalian cuma dapat satu. Terus habis itu nggak bisa ngerjain yang lain. Ya kan? Kalau untuk psikotes kayak gitu ya guys ya. Itu sedikit tips dari aku untuk mengerjakan deret angka. Karena deret angka tuh cukup beruntun guys kalau di psikotes. Dan susah kalau aku bilang. Aku nggak bilang gampang, tapi memang susah sih. Aku tiga. Aku lanjut ya, dua-dua. Tarif parkir. Ah, ini. Tarif parkir pada sebuah mall. Mungkin kalau kalian sering ke mall, harusnya kalian tahu. Berapapun waktunya, misalkan 1 jam 45 menit, akan digenapkan 1 jam. 1 jam 30 menit akan tetap digenakan 1 jam. 1 jam gitu ya. Berapapun itu. Jadi ya, udah. Gampang ngitungnya malah. Kecuali kalau dia parkirnya per 30 menit kalau di soal. Tapi kan nggak ada ya parkiran per 30 menit. Dia adanya per 1 jam. Jadi ya mau berapapun menit di belakangnya yang akan kalian temukan jawabannya, tetap digenapin jadi 1 jam. Tarif parkir sebuah mall 1 jam pertama. Oke, 1 jam pertama. Itu sama dengan 3.000. Terus untuk 1 jam berikutnya, 1 jam berikut. Sorry, agak susah nih aku nulis nih. Rp500. Oke, jika Mino masuk mall pada pukul 14.25 dan keluar pada 17.11. Hitungnya gampang, guys. Kenapa aku bisa bilang gampang? Dari angka yang diketahui, kalian tinggal ngurutin aja. 14, 15, 25, 16, 25. Nah, ini 17.11 nggak usah dihitung. Lanjutin aja 17.25. Totalnya berapa? Ini 1 jam, 2 jam, 3 jam. 1 jam pertama 3.000. 1 jam berikutnya 500. Berarti 2 dan 3 itu masing-masing 500 tambah 500 sama dengan 1.000. 3.000 ditambah 1.000 sama dengan hasilnya adalah 4.000. Selesai. Gampang kan? Nggak perlu yang gimana-gimana, kalian tinggal ngurutin aja. Jadi kalau ketemu yang soal tarif parkir, udah kalian tinggal ngurutin aja tuh angkanya. Nih kayak aku gini. Paling gampang kalau untuk tarif parkir itu soalnya. Biasanya kalau aku ngerjain saat psikotes ya untuk matematika, aku bakal nyari soal tergampang yang bisa aku cari dulu. Jadi aku sambil nyari-nyari, oh ini soal tergampangnya ini, oke, aku langsung ngerjain. Kalau dirasa nih, kan kita meminimalisir waktu ya. Jadi misalkan nomor satu ini susah, aku move soal kedua, oh gampang, aku kerjain dulu, dapat hasilnya, udah. Move soal ketiga, oh gampang, aku kerjain. Ternyata soal keempat susah, oke aku move dulu soal kelima, nggak apa-apa, lompat-lompat aja terus-terus. Supaya maintenance waktu kita itu masih bisa ngerjain terus-terusan gitu loh. Jadi kalau ada sisa baru kita kerjain soal yang agak sulit. Gitu. Itu trik dari aku. Terus kita lanjut ke 23. Bentar lagi waktunya soalnya, 10 menit. Soal ketiga, 23 itu mesin fotokopi. Ah, ini gampang. Ini pakai perbandingan perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Ini. Oke. Berarti kita langsung masukin aja di sini 40 karena tadi di bawahnya X tidak diketahuin.
Terus ini tinggal kita bagi 8 kali 90. Oke, 8 kali 90 hasilnya adalah 720 per, ini kita turunin, X-nya 40. 72 dibagi 4 sama dengan 18. Dapat hasilnya. Nah, ini kalau mau yang singkat ya guys ya. Ini kayak gini. Bahkan kalau mungkin apa namanya? Kalau kasih juara yang mungkin lebih expert ya untuk soal-soal kayak gini, dia langsung nulisnya kayak gini nih. 8 kali 90 dibanding 40. Langsung kayak gitu. Kalian langsung kerjain, tembak-tembak, langsung kerjain, dapat hasilnya 18. Selesai. Ini karena aku menjelaskan, jadi agak sedikit lebih panjang. Tapi kalau kalian psikotes, kalian bisa pakai rumus ini yang sangat cepat. 23. Oke, lanjut 24. Kota A dan kota B memiliki jarak 6. Oke. Kalau ini, pakailah rumus skala. Rumus skala tuh kan gampang ya. Skala. Untuk mencari skala itu jarak, jarak, ini udah diajarin lah SMP, jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Sebenarnya. Berarti kalau kita masukin 15, 60 juta. Ya udah tinggal ini. Nih sama ini. Ini supaya gampang gimana? Ini kita sama-sama bagikan ini. Penyebutnya. 15 dibagi 15, 15, 15 itu jadinya 1. 60, 60 dibagi 15 itu jadinya 4 juta. Jadi kalau kita ubah menjadi skala lagi, 1 banding 4 juta. Kak, ini kok rumusnya cepet banget? Ya, begitu. Karena memang kita langsung kalau skala, kita tembak aja ininya, penyebutnya. Jadi 15 bagi 15 kan 1, ya. 15 bagi 15, 1. Nah, kalau 60 juta dibagi 15, hasilnya adalah 4 juta. Selesai, dapat hasilnya. Gitu. Oke, lanjut nomor 25. Kak, bisa ulang kecepatan yang mana sayang? Yang mana yang harus kuulang? Nomor 24 apa nomor 23? Oke, ini diketahui A. 60 juta dari 600 kilometer dijadiin sentimeter, Kak. 60 juta. Ya, benar. 60 juta itu kan yang diketahui di sini apa? Kilometer. Kilometer ke sentimeter kan tinggal ditambah ya, nol belakangnya ya. Kalau anu tuh berapa? 600 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Tambahkan nolnya 5. Sudah 3, 4, 5. Jadinya 60 juta. Ini tadi aku tulis aja kali ya. Kilometer ke sentimeter. Ah, apa tadi? 23. 23 kecepatan ya. Giliran aku pakai anu cepet, kalian bingung jadinya. Oke. Perbandingan senilai untuk nomor 23. Mesin fotokopi dengan kecepatan konstan mampu memfotokopi 40 lembar dalam waktu 8 menit. Berarti 8 menit, 8 menit. Ini aku jelasin deh gini ya, biar kalian gampang. Menit, dia bisa 40 lembar. Oke. Nah, kalau berapa lama diperlukan untuk memfotokopi 90 lembar? Nah, ini menitnya kan nggak tahu ya kita. Jadi kita ganti jadi X. Berapa? 90 lembar. Nah, menggunakan rumus perbandingan ber- perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, rumusnya itu kayak gini. A1 per B1 sama dengan A2 B2. Nah, ini maksudnya gimana nih, Kak? A2 B2 itu maksudnya gimana? Yang diketahui pertama itu ini A1. Yang diketahui kedua B2. Nah, ini kan A3 berarti. A3, A2.
Ini 90 diketahuin, kok A, B, 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 B. B2. Gitu guys. Jadi kita tinggal masukin aja. A1 berapa? A1 itu 8 per, kok B2 salah ini. B1. Nah, 8 per 40 dikali. Tadi A2-nya nggak ditemukan, berarti X banding 90. Gitu. Ini aku pelan-pelan. Sudah pelan-pelan nih. Nah, kalau kita ubah, dia bakal menjadi kayak yang di sebelahnya nih. Ini begini, silang. 40X sama dengan 8 dikali 90. Hasilnya 8 kali 90 tadi berapa guys? Aku lupa. 720. Nah, ini kan kita mau ubah 40X. Kita ubah menjadi 720 dibagi 40. Karena pindah kan di sini untuk mencari X. 720 tembak nolnya, 72 dibagi 4. Hasilnya adalah 18. Gitu guys. Ini kalau aku rincikan ya, ini udah bener ya nih, aku rincikan nih. Oke. Nah, cuman ada cara tercepatnya supaya kalian nggak membuang waktu cuman untuk kayak aku gini. Aku ngejelasin aja berapa menit coba tuh. 2 menit sendiri gitu kan. Kalau kalian ngerjain, aduh kelamaan. Kalau bisa lebih cepat. Nah, kalau lebih cepat, tinggal buat kayak gini. Kan silang. Jadi 8, aduh sorry, sorry, sorry. Nih. 8 dikali 90 dibagi 40. Ini adalah rumus tercepat. Sama dengan 720 dibagi 40 tembak-tembak sama dengan 18. Ini rumus tercepatnya guys. Mungkin tadi kan bisa lah kecepatan ya. Karena memang itu rumus tercepatnya. That's why aku bilang ya itu cepet. Supaya kalian lebih memaksimalkan waktu. Oke, ini rumus tercepatnya aku tulis nih. Rumus tercepat. Tercepat. Ya, oke. Karena kecepatan jadi cepet banget. Nggak ngerti malah. Oke, itu ya. Nomor 25. Terakhir nih guys. Ntar 2 menit lagi pula. Diketahui A8, B10, C20. Jika apa? 2 C dibagi B dikali A. Oke, berarti 2 dalam kurung C itu 20 dibagi B itu 10 dikali A itu 8. Kerjakan dulu yang di dalam kurung. Berarti ini dulu. 20 kali 2 jadinya adalah 40. Dibagi 10 dikali 8. Nah, kalau aku biasanya pembagian tuh aku buat terakhir. Jadi aku cari yang gampang dulu. 10 kali 8 hasilnya adalah 80. Dibagi 40. Tembak nolnya 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. No. 2. Ada nggak 2? Nggak ada. Berarti aku salah. Salah jalan. Salah jalan. Oke, sekarang kita coba dulu. Kalau kita bagi dulu 40 dibagi 10, hasilnya adalah 4. 4 dikali 8 hasilnya adalah ada jawabannya. 22. Enggak. Kok 22 sih? 8. 32, guys. Ya. Ah, ya benar. 32 berarti jawabannya apa? B. Nah, ini nomor 25. Tinggal masuk-masukin aja. Kalau yang kayak gini mungkin aku saranin, karena tadi aku salah ya, karena mulainya dari belakang. Kalau mulainya dari belakang berarti beda nih hasilnya kan. Kayak yang tadi kalian lihat, hasilnya malah jadi 2. Sedangkan nggak ada 2 di situ. Berarti kita coba kita urutin dari depan ke belakang. 40 dibagi 10 dikali 8. Oke? Hasilnya adalah 32. Oke, ini sudah 9.30, 9.30. 8.30 ya untuk kalian ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak?
Dari 25 soal ini, ada yang kurang dipahami? Ada yang masih bingung? Paham, Atau udah Kak. paham? Oke. Yang lainnya, ada yang bertanyakan? Aman. Aman, ya. Karena gampang banget ya aku ngejelasinnya ya. Nanti kalau kalian try out, kalian cobain rumus-rumus yang aku kasih di atas tadi ya. Ini rumus kuncinya ya kalau aku bilang ya. Ini memang the masternya kalau aku bilang. Mungkin kalau misalkan aku ketemu deh nanti, bakal aku forward ke kalian di grup pembelajaran tentang yang ini nih. Nanti aku kasih deh. Oke, kalau gitu tidak ada yang tanyakan karena kita udah selesai juga ya di sini. Aku akhiri. Terima kasih. Mungkin kita akan ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kasus juara. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Aku izin live ya. Mana nih?